Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Fitri Azizah, NIM 19676, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2019C. Di sini saya akan menguraikan jawaban saya sebagai ujian akhir semester mata kuliah Profesi Kependidikan. Manfaat dari mempelajari profesi pendidikan supaya kita dapat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengembangkan peranan profesional sebagai guru dengan acuan sikap profesional dan wawasan tentang kode etik keguruan dalam melaksanakan tugas. Profesi keguruan mempunyai dimensi yang sangat luas dan dalam, mulai dari pemahaman secara mendalam tentang wawasan yang mendasari pergaulan pendidikan antara guru dan murid, penguasaan materi ajar sampai kepada pemahaman tentang latar keadaan, di mana atau dalam lingkungan apa tindakan pendidikan itu harus dilakukan. Peranan profesi guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Karakteristik profesional minimum seorang guru memuat beberapa hal. Pertama, mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Kedua, menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta cara pembelajarannya. Ketiga, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Keempat, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Kelima, menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Konsep profesionalisme guru perlu didukung oleh suatu kode etik guru yang berfungsi sebagai norma hukum dan sekaligus sebagai norma kemasyarakatan. Kelembagaan profesi guru seperti PGRI sangat diperlukan untuk menghindari terkotak-kotaknya guru karena alasan struktur birokratisasi atau kepentingan politik tertentu. Profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para guru. Profesional dan juga guru yang profesional harus mampu meningkatkan daya belajar para peserta didiknya. Profesionalitas guru tidak hanya sebagai profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan profesionalitasnya meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Konsekuensi logis dari tugas tersebut adalah guru harus mempunyai banyak peran di antaranya sebagai korektor, inspirator, informator, fasilitator, pembimbing, mediator, supervisor, dan sebagainya. Menurut saya, hal ini merupakan cara untuk kemerdekaan bagi guru agar menentukan level yang sesuai bagi para muridnya. Selama ini para murid disamakan levelnya tanpa mempertimbangkan kompetensi anak bisa menyesuaikan atau tidak. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan kemerdekaan setiap unit pendidikan untuk berinovasi yang menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosioekonomi, dan infrastruktur. Selain itu, konsep pelatihan guru akan berubah dari model seminar atau lokakarya menjadi pelatihan yang lebih praktis. Kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar. Kurikulum yang dapat mendorong guru agar dapat memilih materi atau metode pembelajaran yang dengan kualitas tinggi, tetapi sesuai tingkat kompetensi, minat, dan bakat masing-masing siswa. Tujuan utama dari Merdeka Belajar ini juga untuk menggali potensi terbesar guru, sekolah, dan murid, terutama para mahasiswa yang notabene akan terjun menjadi seorang pendidik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pelajaran secara mandiri. Jika melihat dampak yang signifikan atau tidak, hal itu tergantung tujuannya sudah tercapai, sudah baik atau belum.
Pendidikan akan dapat dirasakan kalau supervisi pendidikan sudah berfungsi untuk pencapaian tujuan supervisi yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan guna supervisi pendidikan ada beberapa hal. Pertama, dapat menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. Kedua, dapat menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan. Ketiga, dapat memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi. Keempat, dapat mengetahui petugas-petugas seperti guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah yang perlu ditatar. Kelima, dapat mengetahui petugas yang perlu diganti. Keenam, dapat mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. Ketujuh, dapat mengetahui kelemahan kurikulum. 8. Dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar. 9. Dapat mempertahankan sesuatu yang lebih baik. Dalam proses supervisi seperti yang disebutkan tadi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia. Seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan petugas sekolah yang tidak becus. Begitu pula halnya dengan perubahan kurikulum yang sangat bersifat sentralisasi, yang kurang memperhatikan perbedaan masing-masing sekolah. Dan yang membuat sebuah standar keberhasilan sulit diukur secara merata. Yang kalau dilaksanakan akan menimbulkan frustasi pada pelaksanaan di lapangan, terutama bagi guru-guru yang berada di daerah-daerah terpencil, baik secara fisik maupun mental. Namun demikian, apapun halangannya, kegiatan supervisi harus tetap dilaksanakan, walaupun hanya sampai pada batas yang sangat bersahaja. Implementasi supervisi di sekolah banyak terjadi keragaman dalam memahami dan melaksanakan supervisi. Hal ini terjadi karena diakibatkan oleh perbedaan latar belakang dan tingkat jabatan. Perbedaan dalam orientasi profesional, perbedaan dalam tujuan dan keterampilan menganalisa. Implementasi supervisi di sekolah masih sering menemui kendala, di antaranya penggandaan calon supervisor yang kurang tepat. Kepala sekolah adalah pejabat supervisor di lingkungan sekolah masing-masing. Berarti penggandaan kepala sekolah juga berarti penggandaan supervisor. Cara terbaik dalam penggandaan calon kepala sekolah atau supervisor pada orang-orang yang sudah berpengalaman menjadi guru dan memiliki keahlian sebagai kepala sekolah atau supervisor. Supervisi memerlukan kreativitas tinggi pada supervisor untuk mencapai solusi dari masalah yang ada di lapangan. Supervisor harus jeli membaca masalah, menganalisis, menguraikan faktor penyebab hal-hal yang terkait dengannya, menyuguhkan secara menyeluruh masalah yang dihadapi dan langkah yang harus diambil sebagai solusi yang efektif. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertanyaan tersebut adalah bahwa guru yang berkualitas akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang bermutu tercipta dari peran seorang guru yang berkualitas. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi para siswa. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.